siang untuk Tambunan. Jadi hari ini kita kan mau mengadakan namanya observasi. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tujuan kita observasi ini. Tujuan observasi itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, ya, meningkatkan, termasuk di dalamnya meningkatkan kemampuan kita menghafal, lalu mengidentifikasi kebutuhan guru. Ini di mana kita yang sudah maksimal dengan kekurangan kita, dan yang terakhir itu memotivasi guru dalam proses pembelajaran. Ya, itulah tujuan observasi kita ini. Baru kalau tujuan observasi kita ini sebelum kita nanti observasi adalah menyepakati yang pertama nanti dari kita observasikan di kelas berapa? 11. 11 dengan mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ibu tetapkan aja tujuan pembelajarannya yang sederhana aja. Kebetulan ibu di situ masuk les. Jadi kita nanti observasinya ya sekitar 1 les saja. Jadi tetapkan tujuannya. Tujuannya kira-kira yang dalam 1 les itu. Karena materi yang saya bawa oscillator, ya mereka bisa memahami prinsip kerja oscillator. Prinsip kerja oscillator dengan metode mungkin nanti berikutnya baru ada praktiknya ya. Iya. Jadi menurut ceramah tanya jawab. Oke, selamat siang. Jadi hari ini Bapak seperti biasa ya observasi Tambunan. Jadi dalam proses pembelajaran. Ini tujuannya untuk meningkatkan proses pembelajaran kita, ya. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Begitu jawabannya ya? Ya, semangat gitu. Apa kabar hari ini? Semangat. Apa kabar hari ini? Oke ya. Tapi memang ibu lihat semuanya mukanya cerah-cerah, ya kan? Berarti tadi sudah pas porsi makannya, kan gitu. Ya, jadi untuk kedepannya jangan lagi ada yang mukanya cemberut-cemberut untuk ke depan, karena pelajaran kita ini sangat membutuhkan energi yang sangat luar biasa, ya. Oke, jadi untuk memulai pelajaran kita hari ini, saya harap kondisi kelas kita itu dalam keadaan bersih. Lihat sekeliling,mu apakah masih ada sampah yang perlu kau buang ke tong sampah. Sudah? Ya. Sudah? Kelihatan semuanya bersih ya? Nah, karena kelas kita ini adalah wadah kita untuk belajar selama berapa? Berapa jam? Kebetulan saya bawa jam di sini 8 ya. Karena Bu Dewi nggak datang, jadi saya yang menggantikan ya. Jadi 8 jam kita belajar di sini. Saya harap ruangan kalian ini bersih agar kalian bisa belajar dengan nyaman. Oke, sebelum kita belajar ada baiknya ketua kelas memimpin doanya. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, untuk absensinya hari ini saya melihat dari bangkunya ya sudah tahu
Siapa yang tidak hadir? Novika sama si Dahlia. Ya. Jadi untuk absensi jangan dibanyak-banyakin ya. Dikurang-kurangi kalau bisa. Ya. Karena absensi itu menentukan nanti kalau itu naik apa tidaknya di kelas. Berapa? Kelas 11. Ya. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini kita belajar tentang prinsip penggunaan lapisan oscillator yang ada di halaman 75. Tapi sebelum ke situ saya mau menjelaskan apa tujuan pembelajaran si oscillator yang hari ini mau Ibu sampaikan. Ya. Tujuannya kita bisa tahu bagaimana cara kerja oscillator yang ketujuh lapis itu, ya kan? Ya. Tapi sebelum belajar itu, pelajaran yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang lapisan juga, ya kan? Siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Ya. Apa yang dirimu ingat? Minggu lalu berlapisan protokol TCP, IP, Ya. digunakan berlapisan. Ya, 4 lapisan. Yang pertama, Lapisan network, yang kedua lapisan internet layer, yang Ya. ketiga lapisan transport layer, dan yang keempat lapisan application layer. di dalam pelajaran minggu lalu kita mempelajari 4 lapisan, ya kan? Itu di protokol TCP IP. Jadi hari ini kita belajar yang bagian 2-nya, prinsip penggunaan lapisan oscillator, ya kan? Sebelum kita belajar ini pun minggu lalu saya sudah sampaikan, kalian membaca apa itu oscillator, dan saya pun sudah membuatkan tugas kepada kalian penerapan oscillator di dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Siapa kemarin yang udah siap tugasnya itu? Angkat tangannya. Iya. Kelompoknya sudah saya bagi, ya kalian sudah mengerjakan. Jadi kita hari ini masuk ke dalam pelajaran oscillator, ya. 7 oscillator, ya kan? 7 oscillator. Apa sih oscillator ini? Siapa yang bisa membuat kepanjangan dari osci itu? Coba angkat tangannya. Dahlia, si Dita. Dita, osci, kepanjangan osci apa? Perhatikan bukumu di halaman 76. Apa kepanjangannya? Organization? Salah. Open? Iya. Kenapa bisa ada OSI ini? Kenapa bisa terbentuk OSI ini? Siapa yang bisa menjelaskannya? OSI ini terbentuk pada tahun berapa? 1990. Ya. Jadi di situ ada dibilang ISO kan? OSI apa ISO? Ya, OSI. Di situ pada tahun 1997 ISO, apa ISO ini? ISO membuat suatu, ya kan? ISO atau OSI? ISO-nya International Organization for Standard ISO, ya kan? Tahun malah tahun 76 loh. Pada tahun 1977 ISO mengeluarkan standar untuk jaringan internet yaitu OSI. Ini dia. Jadi tahun 1977 ISO mengeluarkan OSI. Apa itu OSI?
open system interconnection, ya kan? Nah, ya, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi application. Ya, application. Nomor 2 presentation. Nomor 3 session. Nomor 4 transport. Nomor 5 network. Nomor 6 data link. Nomor 7 fisikal. Ya. Ya kan? Jadi saya mau menerangkan ini satu persatu. Siapkan penalaranmu secara tinggi. Ya kan? Kalau kita membaca buku ini, mungkin kalian bisa pusing. Ya. Sama seperti penjelasan ibu tadi, ya kan? Pusing gitu ya. Jadi saya ambil contoh seperti ini tadi saya bilang. Saya sebenarnya ini semua sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja yang paling dasar kita mengirimkan sebuah, contohnya ini saya ambil ya, mengirimkan sebuah email. Oke. Sebuah email ini bisa terkirim kepada seseorang melalui proses ini semuanya. Paham kan? Iya. Jadi email ini pertama sekali kita kirim email, misalnya kamu kirim emailnya isinya halo ibu, apa kabar, kan seperti itu. Kamu mengirim email ini ke saya, misalnya ini kamu, ini saya, ya kan? Itu emailnya saya kirim, kamu kirim ke saya. Prosesnya macam mana? Kan? Prosesnya application, ya nomor 1 apa fungsi aplikasi di situ? Halaman berfungsi sebagai mengatur pengirim membuka layanan apa tadi katanya? Penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan ini juga menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Ya. Jadi di aplikasi ini dia menerangkan bahwasannya SMS yang kau kirim itu betul tidak sudah terkirim, ya kan? Bisa saja kita mengirimnya melalui laptop atau melalui handphone. Nanti ada pesannya itu, ada memuat, ya kan? Memuat berarti dia masih memproses belum terkirim. Nah, itulah yang dimaksud di dalam application. Atau bisa saja ini emailnya ini katanya error, gitu kan? Nah, jadi kalau dia error berarti kita harus kirim ulang. Ya, itulah fungsi dari si application. Kemudian masuk si presentation. Apa kata si presentation? Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format melalui jaringan. Ya. Jadi yang mau kirim tadi di sini halo Bu, misalnya kan, halo Bu, apa kabar bla bla. Di apa tadi ini? Nomor 2-nya presentation ini kita disuruh mentranslasikan atau menyederhanakan di dalam sebuah jaringan atau di dalam internet ini nggak ada halo Bu, nggak ada. Halo itu dirubah menjadi huruf atau bilangan biner. Bilangan biner itu contohnya 0, 1, 1, 0, 1, 0. Jadi halo ini semua harus ditranslasikan, ya kan? Atau harus diubah menjadi bilangan biner, ya kan? Nah, bilangan biner kemudian nggak tahu kan? Ya udahlah, anggap aja lah sudah tahu, ya. Kemudian ini tadi di presentation kan? Nah,
bilangannya itu jadi bentuk dari bilangan biner. Nah, kemudian masuk kita di bagian C-session. Nah, C-session itu apa katanya? C-session iya, dia katanya bertanggung jawab menentukan bagaimana dua terminal menjaga, ya kan? Nah, di situ dia disuruh melihat koneksinya apakah sudah benar jalan data ini tadi. Nah, data ini sudah betul jalan nggak di dalam internet itu? Nah, kalau begini betul nggak dia sudah berjalan benar ke arah internet yang akan mau ditujunya tadi nih, si trans. Kalau dia tadi datanya belum pas, nanti ada dia bikin error tulisannya, keterangan error. Berarti harus kita perbaiki lagi di mana salahnya atau dikirim ulang. Ya, itulah dia fungsi si session. Kemudian masuk si transport. Nah, apa kata si transport di situ? Iya. Jadi di transport ini data yang email tadi itu dipecah katanya kan? Dipecah jadi beberapa, dia dipecah jadi beberapa data. Ini satu. Nah, berarti ada empat data, ya kan? Nah, dia itulah fungsi transport tadi. Dia hanya memisah data-data ini menjadi beberapa data. Inilah si transport. Kemudian masuk ke si network, ya kan? Masuk ke si network. Apa katanya di situ? Nah, ini dibuatlah penandanya. IP-nya berapa? Misalnya si 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ini tadi email tadi kan dipecah-pecah, kemudian dibuat tanda, itulah si network. Nah, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Karena masih mengenai pesan yang saya kirim tadi itu, halo Bu, hanya masih sampai di saya aja, belum ke tempat yang lain, ya. Oke. Kemudian masuk kita ke data link. Ya kan? Data link di situ apa fungsinya? Ya, dia diperiksa formatnya lagi, ya, menjadi sebuah frame. Nah, ini dua layer terakhir yang harus kita perhatikan karena dia akan diperiksa betul nggak data itu akan dikirim satu-satu. Misalnya dia nomor 1 dulu dikirim, baru nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya. Jadi di data link ini, data-data kita itu dipastikan apakah memang sudah benar akan dikirim ke physical layer atau lapisan dasar, ya. Inilah dia yang terakhir. Masuk kita ke data physical layer, ya kan? Di physical layer itu nanti disitulah data-data ini akan dikirim melalui tegangan listrik. Alhasil bisa kita buka di email kita, ya. Nah, jadi jangan kalian pikir hanya kalian klik aja sebuah pesan atau dari handphone kalian itu langsung tiba ke orang itu dengan segampang yang kita klik OK langsung dikirim, kan gitu. Jadi sebuah pesan itu bisa sampai itu harus melalui 7 proses ini. Memang tidak bisa kita lihat dia dengan kasat mata. Data yang bisa kita lihat dia dengan kasat mata itu hanya di application, karena tadi dia cuma bisa tulis halo Bu, apa kabar. Kemudian dibuka nanti di sama teman kita itu kan data kita itu. Nyampe lah email teman kita itu sama kita. Gak usah jauh-jauh, sebuah handphone kita mengirim pesan, Bu, saya nggak bisa datang ya hari ini karena saya lagi sakit.
Coba kita logikakan, sebuah pesan itu disampaikan sama kita bagaimana prosesnya? Kan begitu kan? Nah, itulah dia proses dari OC layer ini. Memang kalau dilogikakan atau kalian disuruh membaca buku ini, mungkin kita sakit kepalanya kan? Jadi kita ambil dia di kehidupan kita sehari-hari saja, kita simpulkan, kita rangkum apa pelajaran itu, ya. Jadi dari situ 7 OC layer itu kan sudah saya jelaskan. Apa yang kurang paham sama kalian? Coba siapa yang bisa, yang kurang paham silakan angkat. Apakah saya sudah anggap kalian sudah paham? Mungkin kalian sudah paham karena sebelum kita mempelajari ini saya sudah mewanti-wanti agar kalian membuka di YouTube cara kerja OC layer di dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya saya tidak kasih tugas sama kalian sebelum saya menerangkan, mungkin kalian apa sih yang dibilang ibu ini kan gitu ya. Jadi kayak nggak ngerti, nggak apa gitu. Tapi karena sudah saya kasih sebelumnya untuk pelajaran berikutnya, saya harap kalian sudah paham. Oke? Ya. Jadi untuk 7 OC layer ini memang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman penjabaran dari materi pelajaran kita, ya inilah dia. Ya. Oke, sampai di sini dulu materi Ibu. Jadi sebelum Ibu memanggil kelompok-kelompok untuk tugas yang sudah saya memberikan kemarin, ya, jadi biar agak lebih semangat, coba kita buat ice breaking. Ya, bisa? Ya, coba ice breakingnya apa? Tepuk semangat, silakan berdiri. Oke, udah, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, terima kasih sudah kembali lagi semuanya. Ya, walaupun terpaksa ya. Oke, jadi untuk tugas biar materi ini pun kalian lebih paham, ya. Saya harap untuk kelompok siapa namanya? Rifa, tolong maju ke depan. Ayo, siapa kelompok si Rifa, silakan. Siapa kawan? Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Kami mau mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu daftar kedua yang akan dibacakan oleh Ibu Bupati. OC layer. Internet adalah jaringan yang sangat luas yang menghubungkan berbagai di seluruh dunia. Namun bagaimana sih mereka berkomunikasi? Dalam dunia jaringan ada arsitektur jaringan yang disebut model OC atau OC layer. Tujuan dari model OC layer adalah sebagai satu set standar desain untuk memandu vendor dan teknisi. Untuk bisa memahami OC layer, mari kita pahami OC layernya satu persatu. Aplikasi layer. Saat kita mengakses website dari browser, suatu data pun dibuat. Setelah data dibuat, lanjut ke layer selanjutnya yaitu presentation. Layer yang memiliki tugas untuk mengekskripsi data. Layer selanjutnya adalah session layer. Layer ini berfungsi sebagai layer yang memproses waktu untuk membuka jalur komunikasi antar pengirim dan penerima. Layer selanjutnya adalah transport layer. Layer transport berfungsi untuk mentransportasikan data ke penerima dengan protokol TCP atau dengan UDP. Data pun akan diubah menjadi segmen sesuai dengan di protokol unit. Pada
Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Jadi kalau dari penjelasan kelompok IPA, di situ dia hanya menjelaskan apa itu oscillator, tapi dia belum ada nampak di situ aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu pun baik ya. Terima kasih buat kelompok. Untuk kelompok berikutnya coba si Resina. Mana tadi kelompok Resina? Iya, coba. Kan dia punya dalam kehidupan sehari-hari. Coba. Resina mana kelompok sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menginvestasikan dibacakan oleh Tia. Animasi layar perpustakaan. Perpustakaan OSI di mana setiap langkah dalam peminjaman buku mewakili lapisan OSI yang bekerja untuk mengantarkan informasi dari pemilik ke penerima. 1. Isikan layar. Bayangan kamu memasuki perpustakaan. Langkah pertama adalah menggunakan pintu yang menjadi jalur fisik untuk memasuki gedung. Disitulah bisikan layar bekerja memastikan data dikirimkan melalui media fisik seperti kabel atau gelombang elektromagnetik. 2. Data link layar. Setelah masuk, kamu memeriksakan uang anggota di media penerimaan. Proses ini memastikan kamu terdaftar sebagai pengguna perpustakaan yang sah, sama seperti data link layar yang memastikan data dikirimkan tanpa error, mengatur proses validasi dan peramit. 3. Network layer. Network layer adalah perpustakaan membantumu menemukan jalur yang paling efisien untuk mencapai lokasi buku yang kamu cari. Di jaringan lapisan ini memastikan data menemukan jalur yang tepat menuju tujuan akhir. 4. Transport layer. Transport layer adalah langkah yang memastikan setiap buku atau dalam hal ini setiap paket data diambil dalam urutan yang benar dan tanpa kerusakan. Memastikan semua informasi sampai dengan lengkap. 5. Session layer. Session layer bekerja untuk memastikan kamu bisa memulai, memelihara dan mengakhiri seksi bacaanmu dengan tanpa gangguan. 6. Presentation layer. Presentation layer adalah yang memastikan informasi yang kamu lihat bisa dipahami. Mengubah format data agar sesuai dengan perangkat atau media yang digunakan. 7. Application layer. Application layer adalah antarmuka yang kamu gunakan untuk berinteraksi langsung dengan informasi. Seperti ketika kamu membuka aplikasi untuk mengakses data di dunia digital. Setiap langkah ini, dari pintu masuk hingga menikmati buku, adalah cerminan bagaimana OSI layer bekerja untuk memastikan data dari pengirim bisa sampai ke penerima dengan benar. Iya, bagus. Beri tepuk tangan. Ini dia ya, satu contoh penggunaan OSI layer di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya seperti tadi kelompok Indian bilang apa tadi? OSI layer pada perpustakaan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya atau yang kurang paham? Gak ada ya, Ibu harap semua kalian sudah paham bagaimana prinsip kerja si OSI layer. Atau siapa yang bisa menjelaskan apa sih kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Coba, apa katanya? Dengan mempelajari OSI layer, kami dapat memahami cara kerja sebuah pesan dari email dan bisa terkirim dengan baik. Iya. Si Pak bilang tadi dia paham bagaimana cara kerja sebuah pesan bisa terkirim kepada penerima, kan gitu. Kemudian tadi si kelompok si Resina dan si Dian bilang bagaimana cara kerja OSI layer pada perpustakaan, ya. Jadi yang gampang-gampang saja kita nalarkan ke pikiran kita ini, biar semua pelajaran itu
ada manfaatnya buat kita ya. Oke, jadi untuk minggu depan seperti biasa pelajaran yang akan kita bawa itu lagi prinsip dasar sistem IPv4 dan IPv6. Jadi itu dipelajari di rumah, sama seperti pelajaran kemarin saya bilang. Kalau memang kamu kurang paham, silahkan searching di internet, ya, atau di YouTube. Semua pada pakai wifi mungkin di rumah masing-masing kan? Nah, atau wifi tetangga. Silahkan di searching bagaimana sih cara kerja dasar sistem IP4. Ya, oke? Ibu harap kalian sehat-sehat biar kita bisa jumpa di minggu depan dan jangan lagi ada yang absen. Oke? Sebelum menutup pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas tolong dibawakan doanya. Jadi pelajaran kita hari ini ada satu dan dua menurut akan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Lanjut, teman-teman. Ibu sekarang tahapnya pasca observasi. Yang pertama, nyampaikan tujuannya kita bicara inilah. Tujuan kita bicara ini adalah sebenarnya refleksi, menyimpulkan kegiatan kita yang sudah kita lalui dari sebelum observasi sampai sesudah observasi. Itu aja yang tujuannya. Jadi nanti jika saya bertanya, ibu menjawab. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana perasaan ibu tadi di observasi? Nah, Kalau menurut saya karena masih teman sejawat rasanya kayak biasa aja karena memang persiapannya sudah cukup. Nah, jadi ya, seperti ngajar seperti biasa gitu. ya, artinya memang sudah biasa lah, Iya. karena memang ya rekan, ya kan. Jadi harapannya juga seperti itulah seterusnya. Maupun itu pengawas kita nanti yang mengobservasi ataupun kepala sekolah, ya anggap biasa aja. Nah, karena memang itulah pembelajaran sama kita. Baru yang kedua, Bu, tadi kan perasaannya sudah. Di saya observasi tadi ibu itu, di bagian mana yang ibu rasa sudah maksimal, baik itu di penyampaian materi ataupun penguasaan kelas, dan di bagian mana kira-kira yang masih ingin kurang perhatian atau ibu ingin kembangkan lagi. Kalau dari mengajar tadi di bagian materi mungkin karena komputer kayaknya mereka tuh kayak kurang paham apa yang kita sampaikan, fasilitasnya. Itu aja Pak. Kalau untuk ruangan ya sampai yang menjalani bisa dikuasai gitu. Berarti ibu mengharapkan fasilitasnya dikembangkan Iya. lagi. Jadi itu pun yang saya lihat juga seperti itu tadi. Ibu penguasaan kelasnya sudah cukup baik, dipaksa anak-anak itu lebih aktif, ya kan? Di dalam penyampaian materi pun malah sampai ibu juga sudah menjelaskan contoh konkretnya, contoh nyatanya. Maka anak itu sebelumnya sudah ibu sampaikan juga Iya, pelajaran ini materinya. akan kita lanjutkan. Karena anak-anak itu Sudah mulai menyiapkan. menyiapkan kan? Iya, Dari tugasnya dari tugasnya. internet. Baru yang berikutnya Bu ya. Setelah tadi kita laksanakan observasi, kira-kira tindakan ibu ke depan atau harapan ibu ke depannya apa? Nah, harapannya ya itulah fasilitasnya itulah Pak. Iya, fasilitasnya. Biar bisa saling mendukung pelajaran itu ke siswa. Jadi betul-betul nyata lah pelajaran itu dikerjakan. Sama seperti tadi kayak ngirim email ya. Jadi mereka pun masih gimana gitu kan. Tapi karena saya sudah kasih gambaran untuk tugas berikutnya mereka cari ya begituan mereka sudah paham. Sama Bu, jujur setelah saya melihat yang tadi, saya jadi siswa tadi, saya paham gitu betul apa itu rupanya materi itu. Berarti apalagi Bu, dari sama anak-anak juga membuat contoh nyatanya. Nah, jadi harapannya ke depannya
Ini yang agak susah kita guru ini, konsisten. Iya. Konsisten artinya kita terus berulang. Yang kadang kita lupakan itu dia refleksi. Gimana ya kurang, gimana lebih, itu yang perlu. Jadi harapannya walaupun nanti nggak ada lagi yang mengamati, Iya. ya kita masing-masing. Ya mudah-mudahan kedepannya kita semakin lebih bagus lagi dan tetap bahagia. Terima kasih Bu. Oke.